Ya setelah silakan masuk. Saya antara rekam layar sudah ya punya sih suara di Korea cuma yang sebelum ke untuk tiga kami persilakan untuk memulai. Bu Irma dulu suaranya di yang pertama karena dia di sebelumnya karena masih di oh ya masuk baru kulturnya yang ada di
Ibu Irma sudah bisa masuk? Sudah ada Sudah Pak ada Erwin. Pak Erwin. Ya. Videonya Bu, kameranya. Kan aku mau masuk soalnya kan saya pakai ini tidak bisa masuk di gimana nih? Kasih mode pendamping Bu, supaya pakai HP Ki keluar dulu. Masalahnya setengah mati nanti kalau bikin video baru ada foto tak kalau mau direkam. Bagaimana Pak mau bisa aktif Pak? Di Borki aktifkan Bu, di Borki. Atau coba kita keluar dulu di meet yang awal. Coba kita keluar dulu di meet yang awal. Sudah tadi Pak Erwin, nah begini sih lagi. Kalau Ibu Irma akan masuk Irma Kuswarata. Kenapa saya masuk di Ibu Bulan? Ibu Irma sudah masuk? Sudah, nah begini sih lagi Pak Erwin. Bu Irma. Kita, ya Pak Erwin, kita dengar. Pak Erwin. Pak Erwin.
Halo, Ambil dulu Halo. sayang, mau ke anu? Pak Erwin. Wah, coaching ini, Pak di Erwin, video. Pak Erwin. Pak Erwin. Halo. Pak Erwin. Sini saya sini main. Ibu Irma, Pak Erwin. Halo. Pak Erwin. Halo, Pak Erwin. Pak Erwin. Pak Erwin. sudah nih, Bu Irma. Saya belum masuk, Mas. Kita udah dengar. Enggak kedengaran. Ini sekarang. Jangan dulu. Ujian, Pak anu. Saya lewat HP. Enggak masuk di video foto Bu di room yang keluar dulu baru masuk lagi kembali coba. Enggak masuk di video jadi keluar saya dulu baru masuk lagi kembali. Sekarang saya pakai HP, Pak. Iya, keluar lagi saja. Mana nanti anu IP suruh meresu ujian aja orang kedengaran nih.
Pak Erwin. Pak Erwin, Assalamualaikum Pak Erwin. Pak Erwin. Pak Erwin. Pak Erwin. Halo. Pak Erwin. Pak Erwin. Halo Bu Irma, sudah masuk? Ya, ada masuk magang. Tertutup Ki, karena kita telepon Kak, mungkin toh jadi anu Ki, enggak kedengaran. Baik. Langsung ini Pak Erwin. Suara tak Halo? kedengaran Ji? Saya Bersuara dengar Ji, Ji, suara kita, tak? iya, kita dengar Ji. Halo. Oke, oke, Pak Erwin. aman. Pak Erwin, saya coach dulu atau kita bagaimana? Kita Ji Bu, yang mana duluan sebelum saya merekam juga. Saya coach dulu, kita coach deh, baru kamu. Sabar, Pak Erwin, kita tuh sisa 30 menit ini jadi kayak 15 menit Miki. Dek. Oke, Saya sip. lihat Ki, Dek, seperti saya tidak lihat juga ikan PR-nya rekam gitu 15. Kita berakhir di tanggal 15 tapi 16 lewat 35. 17 berarti. Oke. Siapa dulu yang coach? Saya coach, kita coach. Oh, saya coach dulu. Kita coach iya, 15 menit saja tuh. Pak Erwin duluan kita karena kita saja tuh. Oke. Bisa. Iya, mulai Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Saya dulu saya dulu coach Di. Iya, kita tuh duluan terbuka. Tanya kabar apa? Saya pengen tanya kabar. Iya, cocok. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang Bu Irma. Siang Pak Erwin. Apakah lagi Pak Erwin? Iya. Apakah hari ini bisa saya ganggu waktunya sedikit Bu? Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ke Ibu Irma. Bisa sekali Pak Erwin. Saya sekarang ada waktu untuk Pak Erwin. Silakan dulu Pak Erwin. Ya. Ya, ini gimana begini ini, Bu. Pak Erwin? Iya. Begini Bu. Apa ada yang saya ingin sharing Bu terkait saya di ajaran baru ini diberikan tanggung jawab menjadi seorang kepala lab komputer di sekolah tempatnya saya mengabdi. Yang saya khawatirkan itu adalah saya merasa bahwasannya kurang percaya diri terkait amanah yang diberikan oleh kepala sekolah, seperti itu Bu Irma. Kenapa Pak Erwin merasa tidak percaya diri dengan kesempatan yang diberikan dari sekolah Pak Erwin? Ya, mungkin karena saya merasa banyak guru-guru senior Ibu Irma yang lebih mampu dan lebih bisa. Yang kedua, saya menganggap bahwasannya amanah yang diberikan ini, saya takutnya saya tidak bisa jalankan dengan maksimal atau ekspektasi dari Bapak Kepala Sekolah yang diberikan kepada saya tidak bisa secara optimal untuk menjadi kepala lab untuk kegiatan-kegiatan lab seperti itu, Bu Irma. Oke, baik. Jadi Pak Erwin merasa karena masih banyak guru-guru yang lebih senior atau yang bisa tanggung jawab sebagai kepala lab itu. Kemudian Pak Erwin juga pasti merasa belum maksimal, belum mampu. Nah, Pak Erwin
kenapa berpendapat bahwa masih kurang bisa maksimal dalam menjalankan nanti jika diberi kesempatan untuk menjadi kepala lab itu? Apa yang menyebabkan Pak Eri merasa kurang maksimal? Merasa tidak mampu? Ya, mungkin Ya. karena disiplin ilmu saya, Bu, walaupun agak paham dengan komputer, tapi kan disiplin ilmu saya itu adalah guru bahasa Indonesia. Yang saya takutkan adalah dalam kegiatan menjadi kepala lab ini, manajemen lab itu saya tidak bisa laksanakan. Seperti itu. Jadi maksudnya nih Pak Erwin merasa tidak bisa menjalankan karena ada tugas lain yang masih lebih prioritas menurut Pak Erwin itu. Iya, seperti itu Bu, seperti itu salah satu alasannya. Iya. Nah sekarang kira-kira Pak Erwin rencananya itu untuk misalnya ketemu dengan kepala sekolah, apa yang ingin Pak Erwin sampaikan terkait dengan tawaran menjadi kepala lab ini? Apa rencana Pak Erwin? Ya, jadi rencana saya setelah saya diberikan amanah menjadi kepala lab ini, ya otomatis Ibu ya mencari informasi tentang bagaimana cara mengelola lab dengan baik. Kemudian saya juga akan mungkin mengikuti pelatihan dan workshop terkait manajemen pengembangan lab. Yang selanjutnya juga akan berkolaborasi dengan cara berdiskusi dengan guru senior yang sudah punya pengalaman menjadi kepala lab. Ya, seperti itu, Bu Irma. Ya, betul sekali rencana Pak Erwin ini, artinya Pak Erwin dengan kesadaran penuh terkait dengan pelimpahan menjadi kepala lab oleh kepala sekolah, Pak Erwin juga seiring itu berusaha mengoptimalkan potensi Pak Erwin supaya bisa melakukan atau menjadi kepala lab yang baik dengan mengoptimalkan diri, meningkatkan kompetensi Pak Erwin itu. Nah, kira-kira kapan Pak Erwin ini mau melaksanakan rencana tersebut? Ya, kalau rencana aksinya ini Bu, ya saya usahakan mulai dari minggu ini saya harus mencari informasi tentang pelatihan-pelatihan ataupun pengembangan workshop yang ada kaitannya dengan manajemen lab. Kemudian untuk diskusi dengan guru-guru senior atau guru yang pernah menjadi kepala lab sebelumnya itu mungkin saya bisa lakukan di minggu depan begitu, Bu Irma. Ya, oke baik. Nah, setelah itu rencana Pak Erwin ini waktu yang ini kira-kira Pak Erwin ini akan melibatkan siapa saja dalam rencana Pak Erwin ini untuk Ya, jadi yang saya akan libatkan itu adalah tidak terlepas dari kolaborasi saya dengan guru yang pernah menjadi kepala lab sebelumnya untuk mencari informasi, untuk mencari ilmu seperti itu untuk pengembangan saya menjadi kepala lab nantinya. Kedua, ya mungkin saja dengan kepala sekolah, dengan mungkin saya akan menyampaikan kepada mereka kepada Bapak Kepala Sekolah bahwasanya untuk beberapa minggu ke depan ini saya akan fokus juga untuk mengikuti pelatihan-pelatihan agar pelatihan yang saya dapatkan itu saya bisa lakukan atau saya bisa gunakan sebagai penyerapan ilmu saya ketika menjadi seorang kepala lab nantinya untuk manajemen lab di sekolah seperti itu. Agar ekspektasi dari Bapak Kepala Sekolah, amanah yang diberikan kepada saya itu saya bisa jalankan secara optimal seperti itu, Bu Irma. Ya baik, Pak Erwin. Bagus sekali ya, Pak Erwin dalam melibatkan semua yang terkait dengan rencana Pak Erwin dalam mengembangkan kompetensi Pak Erwin nanti ketika menjalankan sebagai kepala lab nanti.
Nah, sekarang kira-kira Pak Erwin dalam komitmen nanti dalam bentuk tanggung jawab nanti Pak Erwin, komitmen Pak Erwin supaya apa namanya kegiatan Pak Erwin nanti sebagai kepala lab itu bisa terus apa terlaksana dengan baik itu seperti apa Pak Erwin? Apa kira-kira komitmen Pak Erwin dalam bentuk tanggung jawab Pak? Ya. Jadi salah satu komitmen saya sebagai bentuk tanggung jawab adalah amanah yang diberikan Bapak Kepala Sekolah ini saya akan bekerja secara optimal yang tidak terlepas dalam melakukan juga pengembangan diri agar kemampuan saya di dalam manajemen lab sebagai kepala lab itu dapat optimal dalam pelaksanaan saya menjadi kepala lab seperti itu. Baik, kalau begitu jadi kita bisa simpul di sini bahwa Pak Erwin ini dalam menjalankan nanti kegiatan sebagai kepala lab, Pak Erwin bisa menjalankan itu dengan tentu saja terus menggali kemampuan dan kompetensi dengan mencari kegiatan-kegiatan workshop di luar, kemudian Pak Erwin melibatkan kepala sekolah dan teman-teman yang bisa bersinergi dengan Pak Erwin. Betul sekali Pak Erwin ya dengan apa yang Pak Erwin katakan itu. Semoga Pak Erwin terus tetap bersemangat di dalam nanti menjalankan posisi Pak Erwin sebagai kepala lab nanti. Nah, sekarang bagaimana nih perasaan Pak Erwin setelah kita berbincang-bincang di terkait posisi baru Pak Erwin nanti sebagai kepala lab nanti? Saya alhamdulillah ini Bu, setelah kita berdiskusi saya merasa tercerahkan dan akan antusias selama menjadi kepala lab komputer nantinya di sekolah saya, yang dengan catatan adalah saya harus juga memberikan yang terbaik agar ekspektasi yang diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah, amanah yang diberikan, saya bisa menjalankan secara optimal. Terima kasih Bu sudah memberikan saya sedikit masukan, sedikit banyaknya masukan, pencerahan untuk saya bisa optimal menjadi kepala lab nantinya di tempat saya mengabdi. Ya, sama-sama Pak Erwin, semangat selalu. Ya, terima kasih Bu. Saya izin untuk melanjutkan aktivitas yang lain Bu. Terima kasih banyak waktunya. Silakan Pak Erwin. Ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana? Aman? Aman, alhamdulillah. 17.30, oke. Kan kita yang itu disuruh isi apa tuh Pak Erwin? Kapan itu? Refleksi. Kapan? Sedap ini? Sudah. Maksudnya nih, yang mana itu Kak model refleksinya? Saya enggak baca juga. Kita lanjut saya dulu Bu. Ini saya yang kedua Dik. Iya. Selama berapa lama ini Pak Erwin nih? Nanti kan tidak cukup waktu. 15 menit lagi Dik karena lewat 30 menit ini. Nah, harus kembali lewat 15 menit saja Dik. Iya. Oke, sip. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mulai Bu. Pak Erwin, Assalamualaikum Pak Erwin. Ya, waalaikumsalam Ibu Irma. Pak dari tadi ku cari Ki. Oh iya. Ada juga cerita ini Pak Erwin, ada kok muka ngobrol-ngobrol, ada yang saya mau bicarakan Pak Erwin. Ada juga cerita ini sekarang. Oh iya, sebelumnya saya ada waktulah kalau Ibu Irma, selalu ada waktulah sama Ibu Irma. Lagian juga pekerjaan ini hari ini saya begitu selesai mengerjakan tugas, sekarang ini adalah keadaan free. Ditelepon sama Ibu Irma, alhamdulillah saya bisa angkat dan ya otomatis saya punya waktu lah kalau sama Ibu Irma. Bagaimana kabarnya Ibu Irma hari ini? Ya alhamdulillah Pak Erwin, kabarku baik Pak Erwin. Ya, Pak Erwin, Kak. Ya Ibu Irma. Iya, Pak Erwin saya mau membicarakan tentang masalah saya di kelas tadi Pak Erwin.
Iya. Di kelas saya itu tadi ada murid kita ini tadi tuh yang bernama Arya itu selalu tidur Pak Erwin. Setiap saya masuk dalam kelasnya, beberapa pertemuan dalam beberapa minggu ini, tidur saja kerjanya Pak Erwin. Baru biar saya kasih bangun, tetapi dia mengikuti pelajaran 5-10 menit, tapi sekali itu kembali lagi tidur. Biar Oh juga iya, iya. saya bilang basuh muka tak dulu nak. Dia kan dibasuh di mukanya, tapi setelah di kelas, tetapi lagi tidur Pak Erwin. Oh iya ya Bu. Ya jadi luar biasa Bu. Terima kasih ini sudah berbagi. Ibu Irma ini membicarakan tentang kebiasaan salah satu muridnya yang tidur di kelas. Ya, Iya. pada kesempatan ini saya boleh kita berdiskusi Bu dengan menggunakan coaching model Tirta untuk mencari solusi apa yang menjadi permasalahan Ibu Irma menghadapi murid yang tidur di kelas seperti itu. Tapi sebelum dari itu Ibu Irma, saya ingin bertanya tujuan Ibu Irma membicarakan ini seperti apa Ibu Irma? Kenapa Pak Erwin? Ya, tujuan membicarakan apa tujuan? Saya Pak Erwin Pak, ya membicarakan ini dengan bertujuan kasihan mau melihat ini anak bagaimana caranya supaya dia bisa ada motivasi lagi untuk mengikuti pelajaran di kelas. Jangan kasihan selalu tidur saja begitu. Jadi saya kesini ke Pak Erwin membicarakan ini. Tujuanku itu seperti itu Pak Erwin. Oh iya iya. Iya, jadi baik Ibu Irma, tujuannya itu sangat bagus. Sekarang mari kita identifikasi suatu masalah yang menyebabkan murid Ibu Irma itu tertidur di kelas. Apa sebenarnya yang terjadi, Ibu Irma? Kenapa anak itu bisa tidur di kelas? Nah itu nih Pak Erintos, waktu saya lihat nih kejadiannya ini anak selalu tidur, saya meminta nomor teleponnya orang tuanya nih Arya di di wali kelasnya tuh, saya telepon orang tuanya, saya katakan lewat telepon, saya bilang ini anak tak selalu tidur ibu di kelas. Jadi itu nih setelah itu orang tuanya orang tuanya mengatakan bahwa iya Bu, ini anakku saya, ini dia selalu tidur karena kalau malam katanya begadang, so main game. Selalu jadi dilarang, tetapi tidak mau mendengarkan ini Arya. Begitu Pak Erwin. Masalahnya. Iya, jadi tidak mau iya. Luar biasa Bu, ya ini penyampaiannya. Kan sekarang kita sudah tahu penyebabnya Ibu Irma terkait apa yang menyebabkan muridnya Ibu Irma itu ternyata tidur di kelas. Nah, selanjutnya Ibu Irma, mari kita buat rencana aksi untuk mengatasi masalah ini. Apa yang menurut Ibu Irma bisa lakukan untuk mengurangi waktu bermain game si anak ini sehingga si anak ini mampu untuk atau tidak tidur lagi di kelas. Nah, seperti itu Ibu Irma. Iya, Pak Erwin. Jadi saya berencana Pak Erwin memanggil ini orang tuanya dulu ke sekolah dengan berkolaborasi dengan wali kelas dan guru BK. Jadi kami memanggil orang tuanya supaya kami bisa berbicara dari hati ke hati mengenai keadaan anak ini, dan kalau bisa kami sebagai guru nanti ini meminta kepada orang tuanya untuk saling bekerja sama bagaimana caranya supaya anak ini bisa untuk tidak mengulangi perbuatannya itu, karena sekalian juga nanti kalau orang tuanya datang saya akan memperlihatkan hasil belajarnya nih anak. Terus saya deskripsikan bagaimana juga dia dalam kelas supaya orang tuanya bisa sadar bahwa oh ternyata anakku ini memang di sekolah hasil belajarnya sangat berkurang karena orang tuanya tidak bisa melarang anaknya berbuat kegiatan yang begadang itu Pak Erwin.
Oh iya Bu Irma. Iya, itu Jadi itu rencana ide saya yang Pak. bagus Ibu Irma. Menurut saya itu ide yang bagus. Mari kita buat lebih spesifik. Iya. Setelah Ibu Irma nanti ketemu dengan orang tuanya, otomatis agar anak muridnya Ibu Irma ini tidak tidur lagi di kelas adalah dengan cara yang tadi Ibu Irma sampaikan adalah supaya dia berhenti main game. Kira-kira apa lagi yang menjadi alasan lain ataupun rencana lain yang Ibu Irma harus lakukan setelah ketemu dengan orang tuanya untuk membicarakan si anak ini terkait kasusnya di kelas seperti itu, Bu Irma? Ya, rencana selanjutnya itu mungkin saya nanti akan selalu saya akan memberitahu kepada orang tuanya bahwa jadi selama nanti ke depannya ini saya akan selalu melakukan hubungan dengan orang tuanya supaya orang tuanya juga bisa tetap fokus mendampingi anaknya di rumah, memperhatikan anaknya di rumah supaya kegiatan begadangnya dan main game itu dia bisa hentikan. Jadi untuk sebentar ke depannya ini saya dan orang tuanya akan intens selalu melakukan hubungan, Pak Erwin. Oh iya. Ya, jadi untuk rencana aksinya Bu yang sangat jelas itu yang dipaparkan oleh Ibu Irma tadi, kira-kira kapan nih mau dilakukan untuk bisa bertemu atau berkolaborasi dengan orang tuanya? Kapan kira-kira Bu Irma bisa lakukan? Ya, secepatnya Pak Erwin. Kalau bisa ya insya Allah besok saya sudah akan melakukan surat panggilan kepada orang tua si Arya ini Pak Erwin. Iya, luar biasa Ibu Irma. Itu salah satu solusi yang bagus secepatnya kita lakukan. Sekarang Ibu Irma, mari kita tentukan bagaimana agar keberhasilan dari rencana yang Ibu Irma sampaikan tadi itu dapat mengukur terkait tujuan yang Ibu Irma ingin dapatkan. Ya, seperti itu. Untuk keberhasilannya Ibu Irma atau sebagai tanggung jawab, apa yang menurut Ibu Irma bisa yakin bahwasanya dengan adanya pendekatan ini Ibu Irma bisa lakukan seperti itu, bisa berhasil seperti itu? Iya, tanggung jawab saya dan komitmen saya nantinya Pak Erwin, saya kan di sekolah ini akan mungkin akan meluangkan sedikit waktu saya untuk selalu mendampingi ini anak si Arya. Saya selalu mungkin akan melakukan observasi ya bagaimana nanti hasilnya nih anak setelah orang tuanya sedikit bukan sedikit orang tuanya dalam tanda kutip akan melarang anaknya dengan serius untuk tidak begadang lagi. Jadinya saya juga di sekolah Pak Erwin akan selalu ya seperti tadi saya bilang saya akan mendampingi terus ini anak dan kemudian melihat juga hasil belajarnya nanti apakah sudah ada perbaikan ataukah tidak. Itu sebagai tolak ukur saya Pak Erwin. Ya, itu menurut saya Ibu Irma cara yang bagus untuk mengukur keberhasilannya. Ya. Saya yakin Ibu Irma bisa melakukannya. Apakah ada hal yang lain Ibu Irma ingin disampaikan atau ditanyakan lagi? Saya kira begitu saja Pak Erwin, saya bisa cerita-cerita untuk kali ini Pak Erwin. Ya, sekarang sama-sama ya Ibu Irma, tetap menurut saya tetap konsisten saja rencana yang Ibu Irma sudah mau lakukan, dan saya selaku rekan Ibu Irma itu selalu mendukung sepanjang proses rencana yang mau dilakukan oleh Ibu Irma, dan tetap semangat sebagai seorang guru ya, itulah tantangan kita Bu Irma, dan ini rencana aksi Bu Irma dari tadi sudah sampaikan itu luar biasa. Terima kasih banyak Pak Erwin. Saya juga merasa senang ini Pak Erwin karena sudah bisa berbagi-bagi cerita, berbagi solusi dengan Pak Erwin. Jadi kedepannya kita sebagai pendidik tetap selalu bersemangat, selalu membuat kita semua senang di dalam proses pembelajaran Pak Erwin. Iya, luar biasa ya. Sama Bu ya, luar biasa ini percakapan kita hari ini. Mungkin sekian Bu ya, saya ada kegiatan yang lain saya bisa lakukan, atau
di lain hari lah kita bisa lebih Ya, ketemu Pak secara Erwin. langsung lah, Bang. Betul, Silakan. kebetulan juga tadi ini saya ada janji juga dengan kegiatan MGMP saya, Pak Erwin. Ini mungkin Oh iya, iya. 15 menit lagi nih saya harus mulai. Jadi kalau begitu saya permisi dulu, Bi, Pak Erwin. Terima kasih Ya, banyak, ya Bi, Bu Pak Irma, Erwin. ya. Ya, Assalamualaikum terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana itu refleksinya ya? Kita sudah Bukan bikin yang di video. anu, yang di sharing, yang di apa? Kelas ini, Pak Erwin. Coba lihat Yang mana itu? di WA, yang di WA. Mana yang di WA? Saya tulis, saya coba buka. Kelas 10.05. Nah, yang mana itu? Ada kan Rencana ini, coaching. ini. Refleksi coaching Nur Safria dan Kartia. Ini kayak dibuka. Bagaimana kah? Itu kayaknya dibuka. Tunggu, saya coba buka juga. Disampaikan di bor. Dia bilang ini Pak Fasil. Coba lihat beda. Apakah disampaikan di bor? Jadi saya harus bagaimana? Oh, disampaikan di Pak Fasil. Oh, kita buka ini mungkin Pak Erwin, baru kita tulis, baru disampaikan di bor. Ini sekarang ini. Oh gitu ya. Coba yang buka gitu. Saya sementara buka ini. Saya coba buka dulu. Iya. Saya coba buka. Mana itu? Lalotnya juga ini. Iya, Dede. Mudah-mudahan enggak baca refleksinya deh. Deh, salon nah. Oh ini Bu, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Apa yang saya bagikan? Belum bisa terbuka. Ini ada. Ada kan? Jadi bagaimana Pak Erwin? Ditulis atau disebut? Iya disebut kayaknya. Kayaknya diketik ini, tapi disebut saya dulu kayaknya. Disampaikan kalau diminta. Disampaikan karena waktu. Iya, disampaikan saja Bu. Jadi apa yang 4 ini yang refleksi diri. Iya. Terus ini yang umpan balik. Jadi saya mengerti Pak Erwin. Oke, disampaikan saja kayaknya ini Bu. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Iya. Kalau ini yang tuliskan umpan balik dari Koci, apa ini yang dan? Ini saja kayaknya Bu. Nama ya maksudnya apa yang sudah berjalan dengan baik yang selama percakapan. Jadi disampaikan saja. Nanti saya dulu kayaknya Bu Diang. Coba ya kita dulu baru saya lihat Ki. Oke, Pak Lek. Iya. Jadi apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Kan pertama nih menurut saya yang berjalan dengan baik selama percakapan ini tetap direkam sama Pak Fasil. Jangan kita rekam. Jangan. Jadi hal yang sudah berjalan dengan baik selama proses percakapan ini menurut saya adalah dalam refleksi ataupun dalam diskusi kita ini sudah melaksanakan kegiatan coaching yang di dalamnya itu ada alur teknik tirta yang kita gunakan, dan selama proses menurut saya itu sudah sesuai dan berjalan sesuai dengan alurnya seperti itu. Kemudian apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan, yang pertama adalah dari penentuan mungkin tujuan
yaitu ya tujuan, kemudian berbagai macam identifikasi masalah, apa masalahnya, perlu sama-sama kita tingkatkan. Setelah itu ada solusi yang diberikan terkait masalah itu juga perlu ditingkatkan kalau dalam prosesnya. Seperti itu. Jadi supaya banyak identifikasi masalah, supaya dapat solusi banyak juga, seperti itu. Kemudian rencana aksinya dalam melakukan juga bisa lebih real lagi. Kemudian yang ke bagian ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Caranya adalah ya mendengarkan dengan baik, kemudian ketika diberikan kesempatan untuk berbicara, pasti berbicara, kemudian ya substansinya adalah tetap mendukung penuh proses ketika si coach berbicara untuk bagaimana caranya apa yang dibicarakan itu dapat terserap penuh, dipahami, dan saya bisa berikan arahan agar mampu mendapatkan solusi dari apa yang menjadi masalah yang didapatkan oleh si coach, seperti itu. Kemudian bagian ke D, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkannya? Ya, yang pertama adalah terus berlatih coach, menjadi seorang coach, dan terus juga berlatih menjadi seorang coach, agar kedepannya nanti mungkin dapat bisa lebih paham lagi dan lebih real lagi terkait langkah-langkah ataupun suatu masalah yang diidentifikasi itu dapat mewujudkan solusi ataupun tujuan. Iya, seperti itu. Baik, itu refleksi dari Pak Irwin ya. Nah, sekarang kalau dari saya sendiri, refleksi saya adalah yang pertama apa yang sudah berjalan baik tadi, bahwa yang berjalan tadi saya dengan Pak Irwin tadi itu ya sudah berjalan yang baik, bahwa antara coach dan coaching itu sudah melakukan alur tirta di dalam menjalankan proses coaching tadi. Nah, kemudian yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Menurut saya perlu saya perbaiki untuk saya lebih tepat adalah di dalam menentukan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada saat alur identifikasi itu. Jadi saya mungkin harus lebih memperbaiki di sesi itu. Jadi saya harus menyiapkan lagi pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot. Selanjutnya, bagaimana untuk tetap dalam kondisi presence? Jadi saya harus tetap fokus, harus mindfulness ya ketika menghadapi coaching, dan itulah tadi fokus di dalam masalahnya. Memahami apa masalahnya dan membantu selalu berkeinginan untuk membantu coach di dalam mencari solusi atas masalahnya. Kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki, meningkatkannya? Itu ya tentu saja kita harus selalu meningkatkan kompetensi kita sebagai coach ya, agar bisa selalu membantu coach di dalam mencari sendiri caranya untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi tidak ada saya untuk bisa menjudge, tidak saya untuk bisa menggurui, tetapi selalu membantu sendiri coach di dalam mencari sendiri solusi untuk masalahnya. Saya kira demikian. Oke, Bu, kayaknya sudah kita dipanggil ke room yang lain, tinggal keluar kayaknya. Keluar kayaknya baru begitu. Saya juga coba maksudnya harus kayak bagaimana pengen kembali saya, jadi tanda apa kuting di sini? Tanda kembali. Iya, keluar saja, Bu. Keluar saya, Dik. Semoga ini jalan videoku. Saya sementara download ini video yang saya rekam. Oke. Berarti saya keluar nih, Pak Arwin. Keluar saja, Bu. Oke. Enggak, sudah ada konfirmasinya tadi.